Ya, selamat sore ya semua. Ini baru hadir bertiga. Oke, sebentar. Sambil ini mungkin waktunya agak mepet dengan waktu maghrib ya. Jadi mungkin yang lain belum pada hadir dulu. Masih sholat dulu. Oke, ya sambil nunggu yang lain dulu. Rehan lagi sholat. Ada Komang sama Raffi ya. Oke. Gimana Komang, suara saya jelas kedengeran nggak? Komang. Kedengeran kan? Kedengeran ya, bagus lah. Mudah-mudahan nggak ada gangguan sinyal nih. Komang lagi posisi di mana? Di daerah mana? Jakarta atau di mana? Di Bali? Saya di Lampung, Kak. Oh, di Lampung. Lampungnya di mana? Di Tanjung Karang bukan? Bukan, Lampung Selatan. Oh, Lampung Selatan. Iya, iya. Saya ada keluarga juga sih di Lampung, tapi di Tanjung Karangnya. Ya. Oh ya, Komang masih sekolah atau udah lulus? Udah lulus, Kak. Oh ya, sip berarti ya. Kita tinggal latihan-latihan soalnya. Oke. Raffi. Nah, ini saya sambil ngobrol dulu ya. Awal-awalnya kita ngobrol dulu. Raffi, suara saya kedengaran, Pi? Gak pakai mikrofon, Raffi? Halo, Raffi, kedengaran nggak suara saya? Ya, udah ada Keisa juga udah hadir. Ya, selamat sore Keisa. Keisa ya? Iya. Iya. Keisa di mana? Di Jakarta atau di mana? Di Jakarta, Kak. Oh, di Jakarta ya. Masih sekolah atau udah lulus? Masih sekolah. Oh, masih sekolah. Oke, SMA berapa, Keisa? Di SMA Presiden Cikarang. Oh, ya ya. Oke. Ya, sambil nunggu yang lain ya. Ya, sebelumnya topik kita hari ini tuh tentang fisika atom, gitu ya. Nah, bagi yang masih sekolah, mungkin materinya di sekolah udah diajarin belum tentang fisika atom? Ya, Keisa gimana? Di sekolah udah diajarin materi fisikanya udah selesai atau belum? Belum. Belum ya? Belum selesai semua ya? Iya. Iya. Jadi kalau kita hitung waktu mungkin sekitar sebulan lagi ya, berapa paling 4-5 minggu lagi lah maksimal gitu ya, kita akan ujian. Ya, kalau diharapkan sih materi fisika itu sudah semua dibahas tuntas gitu ya, karena materi UTBK itu biasanya ngebahas sampai semua materi gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti Kaisa bisa ngikutin juga materi ini gitu ya, walaupun mungkin di sekolah belum diajarin, tapi minimal bisa tahu kira-kira apa yang akan dipelajarinya gitu ya. Ya, ini baru Abdullah masih sholat ya. Tadi ya sambil nunggu yang lain dulu ya. Oke, kira-kira gimana nih? Kita ngobrol dulu nih, Keisa sama Komang. Kira-kira selama ini ada kesulitan nggak di fisika? Gimana kira-kira? Kalau pengalaman gitu ngerjain soal gitu, kira-kira kesulitannya apa? Gimana, Komang? Kayak di rumus-rumus gitu sih, Kak. Kenapa rumusnya nggak? Penggunaan rumusnya sama kadang lupa rumus juga. Oh iya, kadang lupa rumus ya. Iya sih kalau dilihat-lihat memang rumusnya tuh banyak ya. Jadi kita kadang-kadang, waduh ini udah nggak, apalagi kalau apa kita nggak siap itu kayaknya wah rumus itu semakin banyak, semakin kita makin nggak ngerti gitu ya masalahnya ya, kadang-kadang seperti itu. Ya memang di masalah rumus itu hampir semua bermasalah di masalah rumus ya. Oke, nanti kita coba cari solusi gimana caranya supaya rumus apa sih sebenarnya yang penting gitu ya. Yang penting kita bisa pelajari gitu ya, kita pahami. Oke. Keisa, kalau Keisa selama ini materi yang apa kesulitan di fisika apa Keisa? Tentang apa gitu? Kalau Apa? saya, Kak, Ya, sering ketukar gitu rumusnya. ketukar ya rumusnya mirip-mirip gitu ya. Iya, iya. Ada rumus saking banyaknya ada yang mirip-mirip kita bingung gitu ya. Iya, oke.
Oke, nanti kita cari kita lihat sebenarnya rumus fisika itu ada kemiripannya ya. Sebenarnya nanti kalau sekarang itu kita ngabisin model atom. Nah, kalau udah model atomnya selesai, nah nanti kita coba mengulang dari seluruh materi dari awal gitu ya, dari mekanika sampai yang terakhir ini kita cari kira-kira rumus apa supaya nggak ketukar dan sebagainya gitu ya. Ya, saya ucapkan selamat sore Abid sama Ervi ya. Kita Abid Ramzi sama Ervi Fitrawan. Nah, topik kita itu hari ini tuh tentang fisika modern. Fisika modern yang berhubungan dengan fisika atom. Nah, sebenarnya ini agak sedikit berbeda kalau fisika modern dan fisika yang berhubungan dengan fisika atom itu sebenarnya nggak terlalu banyak ngitungnya. Rumusnya juga sebenarnya nggak terlalu banyak gitu ya. Cuman justru diarahkan ke konsep. Nah, jadi konsepnya itu yang harus benar-benar kita pahami. Makanya kalau tadi soal itu banyaknya soal teori ya sebenarnya. Karena dari sekian banyak soal yang ditanyakan itu biasanya soal-soal tentang teori, tentang fisika modern ini, tentang fisika atom. Nah, jadi untuk pertemuan ini kita agak santai aja, kita agak bisa lebih memahami konsepnya dulu, gitu ya. Rumusnya nggak terlalu banyak, gitu ya. Kita lihat. Oke, ya kita mulai aja ya. Kita mulai dulu. Nah, tadi kalau saya lihat nilainya sih lumayan ya, sudah ada nilai-nilai yang bagus gitu ya. Berarti ya pada dasarnya sih sebenarnya ada beberapa hal yang sudah kita pahami. Nah, mungkin di sini saya hanya sedikit pengen menjelaskan alur cerita gitu ya. Jadi kalau ini tuh kayak banyak ceritanya sih karena tiap materi fisika atom ini akan saling berhubungan gitu ya. Yuk kita mulai ya. Oke. Oke, ini mungkin di sini saya banyak nanya juga pada kalian supaya kalian terbiasa atau lebih memahami materi-materi ini gitu ya. Oke. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita lihat di sini. Jadi topik kita kali ini tuh adalah tentang fisika atom, gitu ya. Fisika yang berhubungan dengan atom, fisika atom. Nah, mungkin di kimia kalian sudah pernah sering mendengar ya yang namanya atom dan sebagainya gitu ya, sudah dipelajari di kimia. Tapi ini kok ada fisikanya gitu ya, fisika atom. Fisika atom itu yang kayak gimana gitu ya. Oke. Nah, oke, jadi biasanya saya tanyakan dulu, mungkin saya nanya dulu ya. Abid, gimana suara saya kedengeran, Bid? Abid Ramzi, suara saya kedengeran nggak? Ya, Abid gimana? Ya, Kak. Oke ya. Bid, saya mau nanya nih, Bid. Kalau fisika atom itu kira-kira yang dipelajari tentang apa aja? Yang menurut Abid aja ini mah ya, bebas yang mau dipelajari fisika atom. Apakah sama nggak yang dipelajari di kimia? Tentang teori atom pertama ya, Kak. Teori atom, oke, sip. Teori atom. Terus apa lagi? Apalagi selain teori atom, kira-kira apa lagi? Struktur inti atom. Struktur inti atom, oke. Terus apa lagi? Betul. Struktur inti atom. Apalagi yang kita pelajari? Mekanika kuantum ya, Kak. Ya, itu kalau fisikanya lebih mendalam, kita pelajari lagi mekanika kuantum. Ya, sip. Nah, dari sini saya tahu kira-kira Abi sudah punya gambaran gitu ya, tentang fisika atom. Jadi yang pertama kita pelajari itu adalah, nah kita anggap aja kita belum tahu yang namanya atom gitu ya. Nah, maka di sini kita pelajari ada yang namanya model atom. Model atom. Nah, kenapa disebut kata model gitu ya? Karena pada dasarnya kita nggak pernah melihat atom. Nggak ada alat yang orang yang sudah melihat atom itu seperti apa gitu ya, atau alat mikroskopnya itu nggak ada. Jadi kita bayangkan, ya udahlah kita anggap sebagai model. Model itu sebagai apa ya? Anggapan aja mirip kayak gimana sih atom itu gitu ya. Mirip seperti apa sih atom itu gitu ya. Nah, nanti model atom ini yang kita pelajari itu ada 4 macam gitu ya, model atom yang kita pelajari. Pertama model atom Dalton,
menurut Dalton itu ya. Terus model atom menurut J.J. Thomson. Nah, terus ada model atom menurut Rutherford. Dan yang terakhir yang kita pelajari adalah model atom menurut Niels Bohr itu ya. Nah, jadi ada 4 macam ini. Nah, semua orang itu menggambarkan atom itu kayak seperti apa gitu ya. Nah, model-model ini ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, oke, ini urutannya. Nah, setelah kita pelajari model atom, baru kita melihat, sambil kita melihat fisika atom itu percobaannya seperti apa saja gitu ya. Untuk mempelajari atom itu kita melakukan percobaan apa saja. Nah, percobaan yang dilakukan itu adalah ada 4 yang kita percobaan gitu ya. Percobaannya apa aja sih yang mendukung teori atom ini gitu ya. Percobaannya itu seperti apa aja. Mungkin yang pertama itu adalah dikenal sebagai tabung sinar katoda. Makanya di dalam soal itu langsung dikasih ada tentang tabung sinar katoda itu ya. Nah, yang kedua apa? Nah, kalian mungkin pernah dengar percobaan Millikan. Nah, nanti kita lihat ya. Percobaan Millikan. Ada yang namanya percobaan Rutherford. Percobaan Rutherford sama Rutherford. Dan satu lagi ada percobaan yang namanya spektrum. Nah, spektrum hidrogen. Jadi ini adalah percobaan yang mendukung teori tentang konsep model atom gitu ya. Nah, sebenarnya soal yang berhubungan dengan fisika modern itu biasanya menanyakan tentang percobaan Rutherford itu kelemahannya apa, kelebihannya apa atau bagaimana gitu ya. Nah, terus yang terakhir adalah kita belajar, nah baru kita lebih menguatkan di model atom Niels Bohr gitu ya. Model atom Niels Bohr itu pengen menjelaskan bagaimana sih energi atau yang namanya kuantum itu yang kayak gimana gitu ya. Tadi dikatakan mekanika kuantum. Kuantumnya dari energi dan lintasan gitu ya. Dan lintasan elektron. Oke. Nah, jadi sebenarnya ini mudah-mudahan pertemuan ini kita bisa ngebahas semua ini ya. Nah, fisika atom, kira-kira yang pelajari ini. Nah, ini semua ada hubungannya gitu ya, saling berurutan, punya relasi, ada hubungannya. Jadi saya harus menjelaskannya mungkin sedikit demi sedikit, walaupun singkat gitu ya, tapi supaya bisa kelihatan hubungannya. Yuk kita lihat di sini sekarang, saya ambil contoh dulu gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah model atom Dalton, gitu ya. Jadi kita lihat Dalton itu menggambarkan atom itu seperti apa sih, gitu ya. Nah, oke, saya ambil contoh. Oke, coba. Kira-kira RV nih, saya mau tanya ke RV sekarang. RV menurut Dalton itu model atom itu seperti apa sih, gitu ya? Menurut Dalton. Yang kayak bola pecah itu nggak sih? Betul ya, bola pejal. Jadi Dalton itu menganggapnya kita gambarin aja atom itu sebagai bola padat gitu ya, bola padat yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, itu seperti ini gitu ya, bola padat yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Jadi pokoknya benda terkecil itu namanya atom aja gitu ya. Oke, tadi dibayangkan sebagai bola padat. Nah, dulu orang belum tahu yang namanya elektron, proton, neutron itu nggak tahu gitu ya. Pokoknya taunya kita anggap ada atom aja gitu ya, betul. Nah, bola padat nggak bisa dibagi lagi. Nah, tapi model atom Dalton itu dianggap benar gitu ya. Kenapa dianggap benar? Nah, karena model atom Dalton itu menunjang reaksi kimia, mendukung teori kimia. Misalnya saya ambil contoh, kalau misalnya H2 ditambah O2 gitu ya, menjadi 2H2O gitu ya. Betul nggak? Ya ini tinggal persamaannya disamain ya. 2H2O2 gitu ya. Nah, menurut si Dalton itu adalah bahwa perbandingan atomnya itu adalah perbandingan sederhana. Berarti kalau hidrogen itu, kalau ini oksigen, nah hidrogennya itu ada 2. Di sini ini adalah hidrogennya gitu ya.
Nah, perbandingannya sederhana. Berarti 1:2. Misalnya hidrogen banding oksigen itu adalah 2:1, gitu ya. Nah, ini adalah perbandingan sederhana. Jadi Dalton itu mengatakan bahwa molekul itu terdiri dari atom yang perbandingannya sederhana, gitu ya. Perbandingan atom lah, perbandingan molekul, gitu ya. Perbandingannya sederhana. Nah, sebenarnya ini, gitu ya. Perbandingannya sederhana. Nah, jadi kenapa sih dianggap benar? Karena ini mendukung teori kimia yang sudah dikenal orang, gitu ya, Dalton ini. Nah, sampai di sini bertahan berapa puluh tahun, gitu ya. Oke. Nah, bertahan berapa puluh tahun. Nggak ada yang mengatakan ini salah, nggak ada yang menyatakan ini benar, gitu ya. Karena pada prinsipnya ini sudah mendukung mendukung reaksi-reaksi kimia. Nah, oke. Terus, nah barulah di sini dilakukan ada suatu penemuan, gitu ya, penemuan. Jadi yang ditemukannya itu apa? Nah, yang ditemukannya itu adalah orang bisa membuat sebuah tabung yang hampa udara. Nah, tabung hampa udara itu ya. Kalau saya gambarkan mungkin nggak jelas, tapi saya ambil gambarnya aja di sini. Tabung hampa udara itu kira-kira seperti ini. Nah, disebutnya tabung sinar katoda. Nah, digambarkan seperti ini gitu ya, tabung sinar katoda. Orang bisa membuat sebuah tabung, tabungnya itu hampa udara gitu ya. Disedot udaranya bisa dihilangkan itulah hampir ini. Nah, si Thomson ini memanfaatkan tabung sinar katoda ini gitu ya. Dia mengamati apa yang terjadi pada tabung ini gitu ya kalau udaranya dihilangkan, udaranya habis. Nah, ternyata ketika udaranya diambil, dikeluarkan, nah terus di sini dipasang plat, di ujung-ujungnya dipasang plat, yang satu tegangan negatif, yang satu tegangannya positif. Nah, dikasih tegangan tinggi, 1000 volt, misalnya 2000 volt gitu ya. Nah, ternyata apa yang terjadi? Nah, dari katoda itu kira-kira ada keluar sinar. Sinar warna hijau. Nah, menuju ke positif. Inilah yang disebut sebagai katoda. Katoda itu artinya muatannya negatif gitu ya. Ini katoda, plat katoda, ini adalah disebutnya anoda. Nah, maka kita namakan ini adalah sinar katoda. Nah, ini yang diamati oleh Thomson, gitu ya. Oke, nah Thomson itu menjelaskan sinar katoda itu apa sih, gitu ya. Oke, saya tulis. Jadi si Thomson ini mau menjelaskan, kita penasaran nih apa yang warna hijau ini, gitu ya. Nah, langsung Thomson menjelaskan bahwa yang pertama, yang warna hijau ini itu adalah sebenarnya adalah butiran-butiran partikel, gitu ya. Partikel. Nah, partikelnya bagaimana? Oh, ternyata partikelnya itu bermuatan. Bermuatan. Muatannya apa? Muatannya adalah partikel bermuatan negatif. Taunya negatif dari mana? Nah, dicoba seperti ini. Kita coba kasih di atasnya, kita kasih plat, terus dikasih tegangan positif. Nah, ternyata apa yang terjadi? Ketika dikasih tegangan positif, si sinar hijau ini ternyata berbelok. Jadi harusnya seperti ini, sekarang dia baru bisa berbelok ke atas. Mendekati si positif, gitu ya. Mendekati positif seperti ini. Nah, dari sini kita lihat, oh ternyata si sinar hijau ini punya sifat mendekati positif. Berarti sebenarnya dia bermuatan negatif, gitu ya, karena dia bergeraknya mendekati positif. Kalau dia tidak bermuatan, dia akan lurus saja. Tapi karena dia bermuatan, maka dia akan berbelok menuju positif. Partikelnya bermuatan negatif, gitu ya. Nah, partikel ini kita namakan elektron, gitu ya. Nah, kita namakan aja elektron, partikel ini. Nah, ini sebenarnya sebagai uji coba juga, elektron ini diukur ternyata punya yang namanya muatan sama massa, gitu ya. Boleh diingat, boleh enggak, tapi ya kalau kalian ingat, memudahkan perhitungan juga, gitu ya. Muatan elektron itu adalah sebesar minus 1,6 kali 10 pangkat min 19, itu ya. Kalau masanya berapa? Nah, masanya itu adalah sebesar 9 kali 10 pangkat min 31 kilogram. Nah, ini hasil analisa Thomson gitu ya, sebenarnya dibantu sama Millikan nanti. Kita lihat. Nah, ini dua. Jadi ini kata kuncinya dulu gitu ya, kita lihat dengan percobaan ini dia menjelaskan seperti ini. Nah, terus
partikelnya bergerak gitu ya. Nah, artinya kalau partikelnya bergerak, berarti dia punya massa, punya kecepatan. Nah, dia memiliki yang namanya momentum. Memiliki momentum gitu ya. Memiliki momentum. Artinya dia bisa bertumbukan. Nah, memiliki momentum. Nah, ini kira-kira yang perlu kita pahami tentang tentang sinar katoda ini gitu ya. Nah, kita sekarang mainannya si sinar ini sebenarnya gitu ya. Sinar itu tuh gunanya untuk apa dan sebagainya. Nah, oke. Dari sinilah karena Thomson bisa menjelaskan, oh sinar katoda itu adalah ini dan sebagainya. Oke, maka orang sekarang nanya. Nah, orang yang kritis nanya, kalau gitu elektron itu apanya proton, apanya atom gitu ya. Katanya atom itu yang paling kecil. Kok ini ada lagi elektron? Elektron itu seperti apa? Nah, oleh C. Thomson dijelaskan bahwa ya yang namanya atom itu sebenarnya elektron itu adalah bagian dari atom. Kalau digambarkan seperti apa? Nah, modelnya adalah seperti roti kismis. Maksudnya roti kismis itu gimana? Kalau misalnya ini adalah inti atom, nah itu ya, inti atom ini bermuatan positif. Nah, ini inti atomnya bermuatan positif. Jadi muatan positifnya itu ada pada inti atom ini, gitu ya. Nah, terus si elektronnya ada di mana? Nah, elektronnya itu ada tersebar pada kulit-kulitnya, pada permukaan di sini, gitu ya. Jadi di sini dia negatifnya di sini semua ngumpul. Nah, kira-kira seperti ini, gitu ya. Model atom Thomson itu kira-kira ada yang nyebutnya roti kismis, ada yang nyebutnya semangka atau apalah, bebas ya. Tapi prinsipnya sama, gitu ya. Kalau kalian punya ide nyebut apa bebas, gitu ya. Tapi kata kuncinya adalah seperti ini. Jadi ketika dikasih tegangan positif, nah di sini dikasih tegangan positif tinggi, maka si elektronnya itu kabur gitu ya, keluar, nah berubah menjadi sinar katoda, gitu ya. Nah itu kira-kira si Thomson. Nah, oke, nah cuman masalahnya gini, si Thomson ini dalam satu hal dia benar, jadi dia bisa membuktikan adanya sinar katoda itu seperti apa, tapi dia juga salah, bukan salah sebenarnya. Pada saat ini dianggap benar gitu ya, karena belum ada yang bisa membuktikan bahwa Thomson ini tidak ada yang menolak gitu ya, ibaratnya. Jadi kita anggap benar aja lah gitu ya. Nah, beberapa tahun kemudian, nah ada yang namanya Rutherford. Nah, Rutherford juga mengadakan percobaan. Nah, percobaannya seperti apa gitu ya? Ini percobaannya namanya percobaan Rutherford. Nah, kalau percobaan Rutherford itu kayak gimana? Nah, oke. Rutherford itu melakukan percobaannya kira-kira seperti ini. Percobaan Rutherford-nya di sini kita lihat. Nah, saya gambarkan. Oke, saya gambarkan di sini ya. Nah, Rutherford itu ngadain percobaan kayak gini. Nah, jadi dia punya lempengan emas tipis gitu ya. Kita bayangkan kayak tisu gitu ya, tapi terbuat dari emas lah gitu ya. Setipis tisu tapi terbuat dari emas. Nah terus di sini dia berusaha menembak gitu ya. Menembaknya dengan apa? Nah, dulu dikenal, di sini sudah dikenal yang namanya partikel alfa gitu ya. Partikel alfa itu apa? Ini partikel dari radioaktif gitu ya. Partikel radioaktif alfa. Nah, ini sebenarnya adalah inti atom helium. Jadi kalau helium itu punya 2 proton, 2 neutron. Nah, gitu ya. Nah, intinya itu namanya partikel alfa. Jadi kalau digambarkan misalnya ini adalah proton, ini proton gitu ya. Nah, terus dia punya 2 neutron, neutron gitu ya. Nah, kita nggak usah ngeliatin elektronnya, cuman intinya aja gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan partikel alfa. Nah, kita lihat karena dia punya 2 proton, maka sebenarnya dia bermuatan positif gitu ya. Nah, partikel alfa ini bermuatan positif. Nah, kenapa ditembakkan dengan partikel alfa? Nah, si Rutherford ini pengen ngetes, bener nggak sih percobaan Thomson gitu ya. Percobaan Thomson ini bener nggak seperti model atomnya itu benar atau salah, berbeda gitu ya. Model roti kismis ini benar atau agak berbeda gitu ya.
Nah, sebenarnya kita lihat seperti ini. Ternyata kalau saya gambarkan ini sebuah emasnya itu, yang emasnya itu saya gambarkan 2 dimensi aja gitu ya. Nah, ini adalah emasnya, terus ini adalah partikel alfa di sini, partikel alfanya ini. Nah, kalau dia modelnya seperti Thomson, maka si partikel alfa ini akan bergerak lurus. Akan bergerak lurus menembus si emas ini. Nah, ini adalah emas ini gitu ya. Lapisan emas ini. Nah, jadi kita akan dapatkan bahwa partikel alfa ini nanti akan bergerak lurus, gitu ya. Nah, terus dipasang suatu lapisan yang kalau kena partikel alfa itu dia nyala, gitu ya. Nah, lapisannya dipasang kira-kira seperti ini. Nah, ketika dia kena partikel alfa, maka di sini terang. Nah, jadi kita bisa bayangkan kalau di sini terang, maka si partikel alfa itu artinya dia bergerak lurus, gitu ya. Nah, ternyata betul terjadi seperti itu. Ketika ditembakkan partikel alfa, maka di sini tuh nyala, terang. Nah, gitu ya. Harusnya dilurus. Nah, cuma ternyata di sini juga dia ada yang terang. Di tempat lain ada yang terang. Di sini juga ada yang terang gitu ya. Bahkan ketika dibalikin di sini juga ada yang terang gitu ya. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah artinya ada partikel alfa. Partikel alfa itu ada yang lurus, ada juga yang berbelok. Nah, ada yang berbelok ke sini gitu ya. Jadi ada partikel alfa yang berbelok. Ada juga partikel alfa yang gimana? Nah, selain berbelok, ada juga yang di berbalik arah. Nah, kira-kira ada partikel alfa yang berbelok seperti ini, gitu ya. Jadi ini berbelok, kalau yang ini adalah lurus. Lurus, kalau ini di sini dia juga ada yang berbelok. Nah, jadi kalau digambarkan di sini, ternyata selain yang lurus, dia juga ada yang berbelok. Nah, ini nyala, gitu ya. Di sini juga nyala. Bahkan ketika di belakangnya, di sini juga nyala. Nah, yang seperti ini, di sini dia nyala, gitu ya. Nah, ini percobaannya kira-kira seperti itu. Nah, terus orang bertanya, kenapa kok bisa gitu, gitu ya? Kenapa kok bisa ada yang belok di tempat lain gua kok nyala gitu ya, apa terang juga gitu ya? Ada partikel alfanya kok bisa gitu ya? Nah, Rutherford menjelaskan, oke, saya coba jelaskan kira-kira kenapa sih bisa seperti ini gitu ya? Nah, Rutherford menjelaskan bahwa ini akan benar gitu ya. Percobaan ini akan benar kalau kita nganggapnya bukan kayak model si Thomson, tapi kita menganggapnya ini itu seperti model planet bulan mengelilingi bumi lah gitu ya. Jadi kalau misalnya dia adalah inti atom, nah ini adalah inti atom. Nah, si elektron itu adalah bergerak mengelilingi inti atom ini. Jadi kira-kira dia akan bergerak seperti ini, gitu ya. Nah, jadi jelaskan kenapa ada yang lurus. Oke, kalau ada yang lurus itu menunjukkan bahwa partikel alfa ini melewati ruang kosong. Maksudnya ruang kosong itu ada yang di sini itu ada ruangan kosong sehingga dia bisa menembus saja gitu ya. Nah, jadi diambil kesimpulan yang pertama adalah bahwa pada atom itu ya, atom itu apa? Atom itu terdiri dari ruang kosong. Nah, itu yang pertama. Atom terdiri dari ruang kosong. Ruang kosong. Jadi bukan kayak bola lagi gitu ya. Tapi ini kayak ruangan yang kosong gitu ya, banyak kosongnya gitu ya. Elektronnya di sini, intinya di sini. Nah, selanjutnya itu adalah ruang kosong. Nah, terus yang kedua, kenapa ada partikel yang berbelok? Ada partikel alfa yang berbelok gitu ya. Nah, dia menjelaskan seperti ini. Ketika ada partikel alfa yang bergerak mendekati inti atom, nah dia akan dibelokkan. Ketika ada partikel alfa yang bergerak mendekati inti atom, maka dia akan dibelokkan. Nah, jadi kita lihat kenapa dibelokkan. Ya, alfa ini adalah partikel bermuatan positif. Positif itu akan dibelokkan oleh positif, gitu ya. Nah, maka di sini orang mengatakan bahwa, oh kalau gitu kita ambil kesimpulan bahwa inti atom itu inti bermuatan positif, gitu ya. Intinya bermuatan positif. Intinya bermuatan positif. Semua berkumpul di inti, gitu ya. Nah, terus kenapa ada yang berbalik arah? Oke, dijelaskan lagi bahwa kalau dia berbalik arah itu kira-kira karena di sini partikel alfa itu mau menumbuk inti cuma dibalikan gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi model atom ini yang membedakan Rutherford ini adalah di sini katanya elektron mengelilingi inti gitu ya.
elektron mengelilingi inti. Mengelilingi inti. Nah, sampai di sini. Jadi kalau apa ya? Kalau dunia sains gitu ya. Dunia sains itu kalau orang menemukan percobaan, terus dia bisa menjelaskan kenapa ini, kenapa itu, gitu ya. Nah, maka dianggap yang dia pemikiran dia itu benar gitu ya, model dia itu benar. Ini juga sama, Thomson bisa menjelaskan ini, maka dianggapnya dia benar. Terus Rutherford juga bisa menjelaskan peristiwa dia. Nah, akhirnya maka dianggapnya benar gitu ya. Jadi kira-kira seperti ini, ruangannya kosong, inti bermuatan positif, elektronnya mengelilingi inti gitu ya. Nah, cuman selalu ada pro dan kontra gitu ya. Jadi ada orang berpikir, masa sih gitu ya, semudah itukah elektron dibayangkan gitu ya. Nah, ternyata kalau berdasarkan fisika, nah kalau ada elektron bergerak mengelilingi inti gitu ya, nah maka elektron itu akan kehilangan energi. Jadi kalau ada elektron bergerak mengelilingi inti, nah misalnya ini adalah inti, maka si elektron itu akan lama-lama akan kehilangan energi. Akhirnya bagaimana? Nah, akhirnya dia bergeraknya bukan berupa melingkar, tapi akan berbentuk seperti spiral. Jadi kira-kira elektronnya itu akan bergerak seperti ini gitu ya. Terus lama-lama dia kehabisan energi dan nempel ke inti gitu ya. Ini si elektron nih. Nah, si elektronnya itu kira-kira seperti ini gitu ya. Jadi inilah yang jadi kelemahan dari Rutherford. Kelemahannya itu adalah di sini lintasannya harusnya spin gitu ya. Lintasannya harus spiral gitu ya kalau dia elektron, atau kalau dia bermuatan yang bergerak berputar gitu ya, maka dia akan kehabisan energi, langsung dia lintasannya spiral. Nah, ketika dia kehabisan energi itu dia akan memancarkan gelombang. Nah, terus dia akan memancarkan gelombang. Nah, gelombang yang dipancarkannya, dia akan memancarkan lambda, gitu ya. Maka di sini berdasarkan perhitungan, maka di sini gelombang akan menghasilkan gelombang kontinu, gitu ya. Nanti kita lihat apa sih yang disebut dengan lambda kontinu. Kontinu itu artinya semua gelombang itu ada, gitu ya. Nah, oke. Itulah yang disebut dengan percobaan Rutherford. Sampai sini dulu. Nah, terus kita lihat di sini. Kalau ini kelemahan ini kira-kira gimana gitu ya. Ini benar, sampai sini benar, tapi ini kok ada kelemahannya, kok nggak 100% benar gitu ya. Nah, terus kemudian disempurnakan oleh Niels Bohr gitu ya. Nah, ini ceritanya bersambung gitu ya. Setelah ini disempurnakan. Bukannya dianggap salah, tapi disempurnakan gitu ya. Nah, disempurnakan oleh Niels Bohr. Nah, menurut Niels Bohr gimana? Nah, Niels Bohr itu kata kuncinya adalah elektron itu benar mengelilingi inti, cuman syaratnya satu. Nah, kalau ini adalah inti, si elektron itu harus berada pada lintasan tertentu. Jadi kata kuncinya kalau Niels Bohr itu adalah elektron berada pada lintasan tertentu. Elektron pada lintasan tertentu. Nah, pada lintasan tertentu, gitu ya. Nah, ini kata kunci yang saya tuliskan itu adalah kata-kata utamanya sebenarnya. Jadi kalau menurut si Niels Bohr itu adalah, oh iya benar, sebenarnya si elektron itu mengelilingi inti, cuman supaya dia tidak berbentuk spiral, maka dia harus berada pada lintasan-lintasan tertentu. Nah, lintasan ini kita namakan dengan N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, dan seterusnya gitu ya. Atau ini biasanya disebut sebagai kulit K, kulit L, kulit M, kalau di kimia mungkin disebutnya seperti ini, KLM gitu ya. Nah, dia boleh ada di sini, tapi ada kulit-kulitnya gitu ya, lintasan tertentu. Nah, oke, sebenarnya kita perhatikan sekarang, lintasan tertentu itu maksudnya apa gitu ya. Nah, oke, dia menjelaskan bahwa ada dua hal. Kalau dia pada lintasan tertentu, maka dia punya jari-jari atau punya jarak gitu ya. Namanya adalah R1 atau R gitu ya. Ada R1. Nah, terus dia juga punya yang namanya energi E1. Nah, kalau di R2 punya nggak? Ada.
namanya Rn, gitu ya. Rn, R itu R kedua, ketiga, keempat, dan sebagainya. Rn itu gimana? Nah, oke, kita lihat di sini. Dia boleh di kulit ke-1 boleh, pindah ke kulit kedua boleh, tapi syaratnya kalau jari-jari ini adalah R1, nah kalau dilambangkan ini adalah R1 itu ya. Nah, maka R2 itu harus bagaimana? Nah, maka R2 itu harus harus N kuadrat dari R1. Maksudnya gimana? Nah, sekarang kita lihat kalau dia 2, berarti kita dapatkan R2-nya berapa? Oh, maka kita dapatkan R2 itu sama dengan R2 itu sama dengan 2 kuadrat R1. Berarti ini adalah 4R1. Berarti 4 kalinya gitu ya. Nah, kalau R3 gimana? Kalau R3 boleh. R3 tapi harus 9R1. Kalau R4 gimana? Ya ini juga boleh. R4 boleh tapi 16R1. Gitu ya. Ini nanti kita lihat kenapa seperti ini. Cuman kita bayangkan dulu, dia boleh pada lintasan ini, cuman syaratnya adalah posisinya itu harus yang ini 4 kalinya, yang ini 9 kalinya, yang satu lagi adalah 16 kalinya, gitu ya. Nah ini kalau digambarkan di sini juga boleh, ini adalah N sama dengan 4 misalnya. N, kulit N, gitu ya. Nah oke, itu tentang R-nya. Kalau mudah-mudahan bisa saya kotakin. Nah, ini yang pertama ya, yang kita pahami, dia jari-jarinya harus seperti ini. Nah, yang kedua, ketika dia lari mengelilingi inti, ibaratin kita ngebayangin kayak orang gitu ya. Orang bisa lari kalau dia punya energi. Nah, di sini juga dia punya energi, si elektron itu punya energi gitu ya. Kalau dia lari, dia harus punya energi. Energinya berapa? Nah, oke. Nanti kita dapatkan hitungannya, ternyata E1 itu, nah ini sebagai gambaran aja, saya tuliskan di mana ya? Nah, kita dapatkan di sini R1 itu besarnya berapa sih gitu ya. Nah, oke, sebagai gambaran aja R1 itu adalah besarnya adalah setengah angstrom. 0,53 angstrom. Angstrom itu apa? Angstrom itu adalah 10 pangkat min 10. Gitu ya. Jadi bilangannya kecil sekali, jaraknya sangat kecil gitu ya. Berarti kalau R2 berapa jarak jari-jari kedua ini? Itu 4 kalinya, 4 kali 0,53. Kalau R3 9 kalinya gitu ya. Nah, terus kalau S1 berapa? Nah, kita lihat di sini S1 itu besarnya adalah sebesar minus 13,6 elektron volt. Nah, apa ini elektron volt? Ya, elektron volt itu nama lain dari satuan energi ya. Biasanya kan kita kenal ada kalori gitu ya. Satuannya joule. Nah, kalau elektron volt ini sama, elektron volt ini sebenarnya kayak butir sama lusin gitu ya. Jadi kalau 1 elektron volt itu berapa? 1 elektron volt itu ingat aja E. E itu adalah 1,6 muatan elektron kali 10 pangkat min 19 joule. Nah, ini sebenarnya nama lain aja gitu ya. Ini satuan yang sering digunakan. Satuan di sini yang kita gunakan adalah angstrom sama elektron volt. Gitu ya. Nah, oke, sekarang kita lihat. Oh, kalau gitu E1 seperti ini, kalau E2 berapa? Kalau E1-nya min 13,6, kalau E2 berapa? E3 berapa? Artinya kalau dia berputar di sini energinya berapa? Kalau berputar di kulit ketiga energinya berapa? Gitu ya. Oke. Kita pindahin dulu ini. Nah, sekarang kita perhatikan. Kalau energi, maka akan kita dapatkan. Kalau untuk energinya, energi kedua, ketiga itu sama dengan apa? Ini sama dengan E1. Itu ya. Tapi dibagi dengan N kuadrat. Nah, maksudnya gimana? Oke, kalau kita kasih kotak ya, sama kayak itu. Nah, oke. Maka akan kita dapatkan di sini ada E1, ada E2, ada E3, ada E4 gitu ya. E2 berapa? Nah, E3 berapa? E4 berapa? Gitu ya. Nah, E2 ini adalah E1 dibagi N kuadrat, berarti min 13,6 itu dibagi dengan 2 dikuadratin, berarti dibagi 4. Kalau yang E3 sama, min 13,6 tapi dibagi 9. Kalau yang E4, min 13,6 tapi dibagi 16, gitu ya. Nah, kalau mau diangkain boleh. Nah, sekarang min 13,6 dibagi 4. 13 ini sekitar
minus 3,4 elektron volt. Itu ya. Kalau yang ini berapa? 13,6 bagi 9 itu adalah minus 1,5 elektron volt. Nah, kalau E4, 13,6 dibagi 16 itu adalah sebesar minus 0,85 elektron volt. Jadi semua punya, sekarang kita udah tahu, oh boleh di lintasan ke-1, lintasan kedua, tapi syaratnya ini harus sekian, energinya sekian. Ini sekian, jaraknya, energinya juga sekian. Gitu ya. Nah, oke, sip. Ini dulu sebenarnya model atom ya. Jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya ini saling menyempurnakan. Saling menyempurnakan gitu ya. Dari yang pertama tentang bola padat, benda padat, terus jadi roti kismis, berubah menjadi melingkari, berubah menjadi lintasan-lintasan gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Inilah perkembangan model atom gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat kira-kira Niels Bohr ada kelemahan juga enggak gitu ya. Nah, ternyata Niels Bohr juga ada kelemahan. Kalau di sini kelemahannya lintasannya spiral, lambdanya harus kontinu. Nah, kalau di sini kelemahannya apa? Nah, oke. Niels Bohr itu punya kelemahan, bisa tuliskan di sini aja ya, supaya nah ini aja supaya. Jadi Niels Bohr itu punya kelemahan juga gitu ya. Kelemahannya apa? Nah, pertama kelemahannya itu ini hanya berlaku untuk atom hidrogen. Jadi berlaku untuk hidrogen gitu ya. Untuk atom hidrogen. Kalau atom lain gimana? Nah, ini ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan dengan Niels Bohr gitu ya. Berlaku untuk atom hidrogen. Makanya yang dipelajari pertama itu adalah hidrogen dulu. Berlaku untuk atom hidrogen. Kalau atom lain gimana gitu ya. Nah, terus ya ada hal lain, misalnya ada efek-efek kalau atom itu dikasih medan magnet, dikasih dekatin magnet, apa yang terjadi gitu ya. Nah, tapi kita lihat di sini kelemahannya mungkin di awal itu adalah berlaku untuk atom hidrogen dulu gitu ya. Tapi ketika untuk atom yang lain, nah dia nggak bisa menjelaskan ini gitu ya. Nanti ada yang melengkapi lagi gitu ya. Melengkapi lagi. Cuman kita pelajari hanya sampai hidrogen dulu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, sebelum saya lanjutin, kalau pembahasan, kalau soalnya sih relatif sederhana. Kalau kalian sudah paham alur ceritanya, gitu ya. Kalau kalian nggak paham alur cerita, jadi soalnya itu jadi seolah-olah sulit. Padahal sebenarnya soalnya sederhana aja, gitu ya. Ini tentang alur cerita, alur filmnya seperti ini. Jadi tiap model itu ada kelebihan, ada kekurangan, gitu ya. Tiap model ada kelebihan, ada kekurangan. Sama kalau saya pikirkan itu kayak misalnya kalau kalian disuruh ngebayangin sesuatu yang kalian nggak ketahui itu ya, misalnya coba bayangkan alien gitu ya, makhluk luar angkasa gitu ya. Nah di situ bayangan kita beda-beda gitu ya, seperti apa dan sebagainya. Alien itu seperti apa, bebas ya. Model alien menurut siapa seperti ini, menurut sini seperti apa gitu ya. Nah tapi kalau kita udah ngelihat sih mungkin kita tahu gitu ya. Nah ini sebagai hanya model saja. Oke, sebentar saya minum dulu. Nah, oke. Sebelum saya lanjutin dulu, saya mau tanya dulu nih, kira-kira ya. Pernah dengar nggak yang disebut dengan tadi di soal itu ada yang disebut dengan apa? Nah ini, saya perbesar ya di sini. Nah, di sini ada kata-kata kuantum. Mudah-mudahan kelihatannya. Nah, oke. Ada kata-kata kuantum. Kuantum, gitu ya. Nah, sekarang saya mau sedikit pengen tahu dulu. Kuantum itu apa sih? Gitu ya. Kuantum itu apa? Nah, coba. RV.
Nah, Geraldine, coba saya tanya Geraldine ya. Apa saya ngikutin ini aja lah. Geraldine. Geraldine tahu nggak kira-kira arti kata kuantum itu apa? Pernah dengar nggak? Atau pernah dengar nggak yang namanya kuantum? Kalau denger sih pernah. Ya, halo, kurang keras. Sebentar. Halo, Kak. Halo. Aduh, punten nih nggak kedengeran nih sore. Sebentar. Ya, kuantum. Nah, ini kita akan membahas tentang yang namanya kuantum ya. Coba, ada yang tahu arti kata kuantum itu apa gitu ya? Sebenarnya kita lagi belajar kuantum, tapi pengertian kata kuantum itu apa sih gitu ya? Kaisa pernah dengar kata kuantum? Dengar pernah, Pak. Pernah ya? Kebayang nggak kira-kira apa sih kuantum? Kuantum itu yang kayak gimana? Belum Enggak, Kak. kebayang. Oke. Kalau Komang gimana? Udah pernah udah bisa kebayang nggak kuantum itu yang kayak gimana? Belum, Pak. Belum ya? Oke, gini. Jadi pengertian kuantum itu sebenarnya apa gitu ya? Memang kalau langsung kuantum kita bingung apa sih gitu ya. Nah, saya coba alihkan ke bahasa Indonesianya itu kuanta gitu ya. Nah, begitu mendengar kuantum jadi kuanta masih bingung Pak. Kuanta juga kita belum tahu gitu ya. Oke, mungkin cari padanannya, sinonimnya lagi, ya saya namakan ini adalah paket. Nah, paket aja gitu ya, supaya lebih mudah saya namakan dengan paket. Nah, cuman kalau saya nyebut paket itu yang kebayang itu apa? Paket dari Lazada, paket dari Tokopedia, Shopee, dan sebagainya gitu ya. Nah, sebenarnya yang saya maksud itu bukan paket itu, tapi paket yang kayak gimana. Nah, oke, misalnya gini, coba kalian bayangkan misalnya kalian ke KFC ya. Nah, KFC, free chicken. Nah, ke free chicken itu ya. Nah, di free chicken itu kan ada daftar menu. Nah, terus kalian lihat ada paket 1, paket 2, paket 3 dan sebagainya gitu ya. Nah, ternyata di sini ada yang namanya paket hemat. Nah, paket hemat. Paket hemat harganya 10.000 misalnya ini. 10.000 gitu ya. Nah, sekarang saya pengen coba gitu ya. Saya ke KFC nih. Saya ke KFC. Nah, terus saya beli paket. Nah, boleh nggak saya kira-kira menurut kalian boleh nggak saya beli 10 paket? Nah, saya pengen beli 10 paket. Boleh nggak kira-kira? Gimana? Kalau saya beli 10 paket aja. Boleh nggak? Wina gimana? Menurut Wina boleh nggak kalau saya beli cuma 10 paket? Boleh, Kak. Boleh ya. Kalau saya jadi penjualnya 10 paket boleh Pak, 20 paket, 100 paket juga boleh, 1000 paket juga nggak apa-apa. Oh berarti bebas lah gitu ya, mau berapa paket. Nah terus saya iseng nanya, oh kalau 10 paket boleh, 20 paket boleh, kira-kira boleh nggak saya beli 2,5 paket aja? Karena saya punya uangnya 25.000, saya cuma beli 2,5 paket. Kira-kira boleh nggak? Nah coba, gimana Win? Boleh nggak Win, menurut Wina? Kalau ya boleh dicoba, boleh nggak ya ke KFC minta beliin 2,5 paket. Kira-kira boleh nggak? Ya gimana Wina? Kira-kira boleh nggak? Kalau tadi 10 paket boleh. Kalau sekarang kalau 2,5 paket boleh nggak? Enggak. Nggak ya? Oh nggak boleh Pak, gitu ya. Tanggung gitu ya. Tanggung 2,5 paket. Artinya apa? Nah, boleh, tapi syaratnya harus sesuai dengan bilangan bulat gitu ya. Kuantum. Nah, oke. Nah, saya jelasin sedikit sekarang. Nah, apa hubungannya sama kuantum ini gitu ya? Mungkin kalian pernah dengar yang namanya bilangan kuantum. Nah, ada bilangan kuantum. Bilangan kuantumnya itu ada 4 macam gitu ya. Ada bilangan, kalau di kimia diajarin bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut gitu ya. Azimut, bilangan kuantum magnetik gitu ya. Magnetik, bilangan kuantum spin gitu ya. Nah, kenapa sih disebut bilangan kuantum? Kuantum itu artinya apa gitu ya? Nah, ini sebenarnya bilangan paket. Nah, yang disebut bilangan paket itu yang kayak gimana? Nah, inilah disebut sebagai bilangan paket itu yang ini. Nah, 10 paket boleh. Oke, 11 paket boleh, 12 paket boleh. Syaratnya boleh, tapi harus kelipatan bilangan kuantum 10. Kalau 2,5 paket ya nggak boleh gitu ya. Karena ini bukan kelipatan atau bukan kelipatan dari bilangan kuantum gitu ya. Misalnya seperti itu.
Nah, jadi sebenarnya saya pengen menjelaskan di sini, itu ya, bahwa di dalam dunia atom, gitu ya, kalau kadang-kadang saya nggak bayanginnya gini, coba kalian bayangkan kalian hidup di dunia atom, gitu ya, kalian tuh seukuran elektron, gitu ya. Nah, kalau kalian hidup di seukuran elektron, nah kalian nggak boleh sembarangan mengelilingi inti atom. Jadi kalian nggak boleh sembarangan mengelilingi inti atom itu maksudnya, saya mau di mana aja Pak, yang penting saya bermutar mengelilingi atom gitu ya. Nah itu nggak bisa, nggak boleh gitu ya, tidak diperbolehkan mengelilingi dengan lintasan sebebasnya gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini atom, nah di sini atom gitu ya. Nah kalian boleh mengelilingi ini, tapi syaratnya gitu ya. Nah ini harus kelipatan dari n kuadrat. Nah, misalnya apa? Misalnya tadi, kalau tadi kan gini, satu lagi saya gambarkan. Ya, jadi lingkaran. Ini saya putar lagi. Ya, jadi lingkaran itu ya. Nah, syaratnya boleh, tapi itu ya. Tapi kalau di sini dia harus jaraknya adalah R1. Nah, kalau di sini jaraknya adalah 4 kalinya R1. Kalau di sini jaraknya harus 9 kalinya R1 gitu ya. Kalau di tempat lain boleh. Nah, artinya boleh, tapi syaratnya dia harus mengikuti suatu bilangan tertentu. Nah, bilangan inilah yang disebut sebagai bilangan kuantum. Itu ya, sama kayak tadi paket hemat, boleh beli, tapi harus ngikutin ini, paketnya ini. Paketnya itu berapa gitu ya. Nah, kalau di sini, kalau untuk dunia atom, nah paketnya apa? Paketnya itu namanya N. N itu nama paketnya, bilangan paketnya itu namanya N gitu ya. Jadi kalau misalnya ini, nah di sini N di sini boleh dia ada di kulit kedua, tapi syaratnya harus ngikutin paket. Oh, harus kelipatan, harus kuadrat gitu ya. 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Boleh punya energi, boleh, tapi nggak boleh sembarangan di energinya gitu ya. N kuadrat ini dan sebagainya. Nah, kira-kira itu pengertian kuantum. Jadi kuantum itu sebenarnya adalah pembatasan. Batasan bahwa dia harus ngikutin suatu bilangan tertentu gitu ya. Jadi dia boleh berputar di sini, tapi syaratnya harus ngikutin aturan kuantum bilangan tertentu. Nah, itulah pengertian dari kuantum, gitu ya, atau paket-paket tadi. Kira-kira jelas sekarang? Ada bayangan sekarang kenapa disebutnya paket, gitu ya? Ada disebutnya kuantum. Ya karena sudah diatur. Oh, ini tuh harus posisinya di sini-sini itu nggak boleh sembarangan, itu ya. Nah, inilah pengertian dari kuantum. Jadi yang terkuantum itu apa sih? Contohnya yang terkuantum ini, gitu ya. Yang terkuantum contohnya apalagi? Nah, misalnya gini. Misalnya yang paling gampang kita bayangkan ini contoh yang terkuantum itu adalah muatan, gitu ya. Coba kalian bayangkan muatan. Muatan elektron itu sebesar min 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, kolom gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak muatan yang besarnya sebesar minus 3,2 kali 10 pangkat min 19? Nah, kira-kira ada nggak muatan sebesar ini? Minus 3,2 kali 10 pangkat min 19. Gimana, Raffi? Kira-kira menurut Raffi, ada nggak muatan sebesar minus 3,2? Ya, coba menurut kalian ada nggak yang muatannya sebesar minus 3,2 kali 10 pangkat min 19? Abdullah Raihan Eden. Coba kira menurut Abdullah ada nggak yang sebuah muatan yang besarnya minus 3,2 kali 10 pangkat min 19? Nggak tahu, Kak. Nah, kita lihat itu ya. Ngebayanginnya gini. Misalnya muatan itu sama kayak harga gitu ya. Kalau 1,6 ada, nah kalau 3,2 itu apa? 3,2 itu kan adalah 2 kalinya 1,6 gitu ya. Nah, 3,2 itu ada, besarnya berapa? Ini adalah sebesar 2 kali elektron. Nah, kalau 2 elektron itu ada gitu ya. 2E, 2 kali elektron. Berarti kalau misalnya 1 elektron itu muatannya 1,6, kalau 2 elektron muatannya 3,2.
Kalau 10 elektron ada nggak? Boleh aja 10 elektron juga gitu ya. Ada muatan yang besarnya adalah sebesar, kalau ini 1,6 ini jadi 16 gitu ya, kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah ini artinya muatan ini ada menunjukkan ada jumlah berapa elektronnya gitu ya, 10 elektron. Nah cuman sekarang saya ngebayangin, ada nggak muatan sebesar minus 2 kali 10 pangkat min 19? Minus 2 gitu ya. Gimana? Sekarang kalau minus 2 ada nggak kira-kira? Kalau 1 elektron minus 1,6, kalau 2 itu 3,2. Sekarang kalau 2 aja ada nggak? Satu muatannya 1,5 elektron misalnya seperti itu, ada nggak kira-kira? Ya, menurut Abdullah ada nggak muatan sebuah benda muatannya 1,5 elektron? Nggak boleh, Kak. Nah, betul. Ini kita sudah belajar ke paket kuantum sebenarnya. Kuantum. Jadi yang namanya kuantum itu muatan itu boleh. Nah, muatan itu ada, tapi dia harus kelipatan dari muatan dari elektron. Nah, kelipatan elektron boleh gitu ya. 1 elektron boleh, 2 elektron boleh, 3, 10 elektron boleh. Tapi kalau 1,5 elektron boleh nggak? Ya nggak boleh. Nah, inilah bilangan kuantumnya gitu ya. Bilangan kuantumnya itu artinya jumlahnya itu harus sesuai dengan muatannya gitu ya, jumlah muatannya. Nah, itulah pengertian kuantum. Jadi, muatan juga terkuantum gitu ya. Muatan juga nggak boleh sembarangan ada muatan gitu ya. Atau kalau mungkin lebih mudah saya bayangkan kayak uang gitu ya. Kayak kalau kuantum itu pengertiannya apa gitu ya. Kalau di rekening kalian misalnya ini, saya lihat di ATM gitu ya, saldo ATM. Nah, saldo ATM itu ada 1.235.253,3 itu ya. Ini komanya. Nah, seperti ini atau 241.242 rupiah gitu ya. Di ATM kita ada saldonya seperti ini. 1.235.224 rupiah gitu ya. Nah, cuman yang jadi pertanyaan, sebenarnya kita punya uang segini enggak sih sebenarnya gitu ya? Atau ini hanya yang tertulis di saldo gitu ya? Kalau kita jadikan uang, kita lihat uang paling kecil itu kan berapa ya? 50 rupiah gitu ya. Nah, berarti kalau 242 itu kayaknya nggak ada gitu ya. Kalau misalnya 1.235,250, nah baru inilah uang kita sebenarnya gitu ya. Kalau dalam dijadikan uang logam atau uang kertas itu ini ada karena kelipatannya 250. Tapi kalau 242 nggak ada. Nah, gitu ya. Ini maksudnya bukan nggak ada. Kalau di bank itu pembukuannya 242 gitu ya. Tapi 2 rupiah kan nggak ada mata uangnya gitu ya. Nggak ada, istilahnya nggak ada uang logam yang nunjukin 2 rupiah gitu ya. Nah, itu ibaratnya kira seperti itulah. Jadi kita lihat itu, kita itu sepaket, paketnya itu harus kelipatan, misalnya kelipatan uang terkecil itu 50 ya berarti harus 50 gitu ya. Ini uang asli kita seperti ini gitu ya. Uang cashnya gitu ya. Kalau dijadiin cash dari ATM jadi cash ya paling jadi seperti ini. Ini sebagai gambaran aja ya. Jadi ada yang namanya konsep kuantum. Kuantum itu artinya nggak boleh sembarangan gitu ya. Nilainya nggak boleh sembarangan, harus tertentu. Nah, oke. Sampai sini kita sudah mempelajari tentang inti atom ya. Sekarang kita coba ke soal. Tadi saya lihat soalnya. Nah, sekarang kita lihat ya. Pernyataan berikut merupakan sinar katoda. Sinar katoda kecuali, nah ini mungkin sudah bisa kalian dapetin maksudnya ya. Tadi kalau kalian melihat maksudnya di sini, sinar katoda itu ternyata sebenarnya dia bergerak lurus gitu ya. Bergerak lurus. Nah, cuman ketika dikasih muatan listrik, maka dia berbelok. Nah, jadi kalau lihat, dia adalah partikel yang bermuatan negatif, berarti benar. A yang benar, B benar, D juga benar. Nah, satu lagi muatan itu dia pengaruhi sama listrik sama magnet gitu ya. Jadi kalau muatan dipengaruhi oleh listrik sama magnet. Jadi kalau saya gambarkan kira-kira seperti ini. Nah, ini saya simpan di sini ya.
Nah, jadi kalau kita lihat sinar katoda itu yang kayak gimana, ya sama tadi sinar hijau tadi itu ya, sinar yang hijau yang keluar ini, dia sebenarnya merambat lurus. Nah, merambat lurus. Nah, cuman kalau dikasih medan magnet itu misalnya biasanya digambarkan seperti ini gitu ya, cross. Nanti kita lihat, ini medan magnet. Nah, dia akan berbelok. Kalian mungkin tahu cara menentukan ininya, apa belokannya. Kalau dia bergerak dengan kecepatan V, nah dia akan berbeloknya ke arah mana gitu ya. Karena di sini muatannya negatif. Nah, kalau negatif dia akan berbelok ke arah ke kiri gitu ya, dia akan bergerak melingkar. Nah, dia artinya dia akan dipengaruhi oleh medan magnet gitu ya. Tapi kalau dikasih tegangan positif, dia akan beloknya ke atas dan sebagainya. Nah, cuman yang di sini yang kita lihat, sinar katoda itu ya adalah partikel yang bergerak. Kalau ada partikel bergerak, maka dia di sini dikatakan memiliki momentum. Ada momentum itu adalah partikel yang bergerak gitu ya. Maka di sini sinar katoda tidak memiliki momentum, salah, harusnya dia memiliki momentum. Gitu ya. Sinar katoda itu seperti ini. Ya, ini tentang elektron sih sebenarnya, pengen menjelaskan tentang yang namanya elektron. Yuk kita lihat lagi soal berikutnya. Ya, nah yang ini juga sama. Tadi saya sudah sedikit ceritakan gitu ya. Ternyata percobaan Rutherford itu untuk apa gitu ya. Oke, percobaan Rutherford itu adalah untuk menguji teori atom Thomson gitu ya. Jadi dia pengen tahu sebenarnya Thomson ini benar atau salah. Gitu ya. Oke, saya nggak ini dulu. Nah, energi total dari sebuah atom. Ya, oke, di sini kita bisa lihat berapakah energi dari sebuah atom. Itu nggak bisa ini. Bentar ya. Saya nggak bisa ininya. Nah, sekarang kita lihat energi total sebuah atom pada keadaan dasar. Tadi dikatakan bahwa elektron tersebut bisa ada di R1, bisa R2, bisa di keadaan dasar gitu ya. Nah, yang sebesarnya sebesar 13,6. Itu yang digambarkan di sini yang tadi saya gambarkan. Nah, yang tadi saya gambarkan itu adalah seperti ini gitu ya. Nah, syaratnya di yang K1 itu disebutnya keadaan dasar. Boleh di keadaan dasar atau N sama dengan 1, syaratnya dia harus punya energi sebesar 13,6. Nah, disinilah energi dasarnya. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Coba. Nah, soalnya kalau yang keempat dan kelima ini, saya harus nambahin tentang percobaan yang terakhir adalah tentang spektrum hidrogen. Nah, soal yang keempat dan kelima itu, kita bicara tentang spektrum ya. Oke, kita lihat dulu. Ya, sampai sini kira-kira ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum saya lanjut ke konsep berikutnya. Kak, mau nanya Kak. Ya, silakan. Tadi kan itu yang Rutherford seperti planet gitu kan Kak? Iya, betul. Ya. Tapi kenapa planet-planet nggak spiral gitu Kak? Nah, kenapa planet nggak spiral? Karena planet itu dia tidak bermuatan. Itu bedanya. Jadi kalau kalau partikel bermuatan, dia akan memancarkan energi. Kalau dia berputar itu artinya dia bergerak makin dipercepat ya, ada percepatan sentripetal. Nah, maka dia akan mengeluarkan energi. Nah, energinya itulah yang membuat dia kehilangan energi, akhirnya dia bergerak spiral seperti ini, gitu ya. Nah, tapi kalau partikelnya tidak bermuatan, maka dia akan stabil terus, akan stabil.
Jadi kita lihat lintasannya spiral itu kalau karena dia bermuatan. Kalau dia nggak bermuatan sih, dia akan seperti itu awalnya, gitu ya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Ini ada penurunan rumusnya sih sebenarnya, gitu ya. Cuman saya jelasin karena si elektron ini bermuatan, maka dia akan menjadi spiral. Ya, oke. Oke, makasih Kak. Oke, nah itu kira-kira gambaran dari model atom ya. Jadi kita kalau bicara model atom itu sebenarnya kita berpikir itu aja. Thomson, terus ke Rutherford disempurnakan oleh Niels Bohr. Itu ya. Oke, gimana? Nggak ada pertanyaan lagi? Nah, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, coba kita sekarang ada sedikit konsep baru. Itu ya. Sebenarnya konsep baru. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kalau Thomson dia menjelaskan dengan percobaan tabung sinar katoda. Terus kalau Rutherford dia mencoba dengan emas. Nah, kalau Niels Bohr kok dianggap benar gitu ya? Apa percobaan yang mendukung dia gitu ya? Apa percobaan yang mendukung si Niels Bohr ini benar gitu ya? Artinya kan kalau biasanya kita bikin percobaan dulu terus ngambil kesimpulan gitu ya. Baru kita menjelaskan dan akhirnya kita bisa dianggap benar. Nah, tapi kalau si Niels Bohr itu mengeluarkan postulat. Postulat itu kira-kira dia berdasarkan dari hasil perhitungan matematik gitu ya. Dia hitung kira-kira, oh ini energinya sekian, ini sekian, maka supaya stabil, nah dia harus lintasan tertentu atau harus harus diatur dengan suatu kuantum. Harus dengan suatu aturan tertentu, namanya aturan kuantum gitu ya. Nah jadi dia menjelaskan seperti ini, nah terus beberapa tahun kemudian ada percobaannya, membuktikan bahwa oh ternyata si Niels Bohr ini benar gitu ya. Nah gimana cara membuktikannya? Oke, kita lihat cara membuktikannya adalah kita perhatikan di sini, saya ambil contoh. Nah, ini dulu ya. Kalau kita gambarkan elektron ini, gitu ya. Kalau Niels Bohr kita anggap benar, maka kalau elektron ini kalau saya gambarkan kira-kira seperti ini ya, supaya lebih mudah ngebayanginnya. Ini adalah intinya. Nah, si elektron itu ada di kulit ke-1, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat gitu ya. Ini kita namakan N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4. Nah, setiap kulit itu punya energi. Ini namanya S1. S1 supaya ingat aja ya, ini saya min 13,6. Ini E2-nya adalah min 3,4. E3-nya ini adalah sebesar min 1,51 dan E4-nya itu adalah sebesar minus 0,85. Gitu ya. Nah, si elektron itu betahnya di mana? Nah, elektron itu betahnya di keadaan dasar. Jadi dia akan berputar di sini. Boleh nggak dia pindah lintasan? Oke, dia akan pindah lintasan. Tapi syaratnya, nah dia minta tambahan energi. Oke lah, saya disuruh pindah ke 2, boleh ke sini. Saya akan pindah ke sini, gitu ya. Tapi syaratnya saya butuh energi. Butuh tambahan energi. Kenapa? Karena di sini kita lihat energi 13,6, di sini 3,4. Energi E2 itu lebih besar. Kalau kita lihat angkanya kan ini 13, ini 3, berarti gedean 13. Ya kalau bilangannya positif. Tapi ini kan bilangannya negatif. Berarti kita dapatkan di sini E1 itu lebih kecil dibandingkan dengan E2, E2 lebih kecil dari E3, E3 lebih kecil dari E4 gitu ya. Jadi kalau urutannya yang paling kecil energinya itu adalah E1. E1 itu E1 lebih kecil dari E2, E2 lebih kecil dari E3, lebih kecil dari E4 dan seterusnya gitu ya. Jadi ini adalah energi yang paling kecil energinya gitu ya. Nah, kita bisa ngebayangin kayak kita aja gitu ya. Misalnya kita energinya kurang gitu ya. Jadi kita ngelilinginnya lintasan yang dekat aja lah gitu ya. Nah, tapi kalau kita punya dapat tambahan energi, maka kita bisa dapetin lebih besar lagi gitu ya. Nah, sekarang berapa energi yang dibutuhkan? Nah, ini kita sebut sebagai delta E. Nah, ini sebagai delta E gitu ya. Nah, ini sebagai delta E. Delta E-nya besarnya berapa? Oke, delta E-nya kita bisa dapatkan, ini saya perbesar. Nah, kalau di sini kita lihat, dia akan mendapatkan delta E. Berapa delta E-nya? Itu ya.
berapa sih energi yang dibutuhkannya? Ya tentunya selisih dari ini gitu ya. Kita ngebayanginnya gini aja. Misalnya kalau misalnya di lintasan ini kita punya energi 100 Joule gitu ya. Nah, supaya pindah ke sini saya butuh energi sebesar 400 Joule. Maka supaya saya bisa pindah dari sini ke sini, saya butuh tambahan energi berapa? Oh, ini kita perlu tambahan energi sebesar 200 Joule gitu ya. 300 Joule. Kalau kita dapat tambahan energi 300 Joule, maka sekarang kita punya energi 400 Joule. Nah, kita bisa berputar di sini gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tambahannya adalah selisihnya dari 13,6 sama 3,4 gitu ya. Ini saya namakan dari E1 ke 2. Nah, E1 ke 2 itu ya. Sebesar berapa? Nah, sebesar di sini 3,4, di sini 13,6. Kalau di sini kan berarti delta E-nya itu sama dengan 400 dikurangi 100 gitu ya. Berarti energi yang di kedua ini dikurangi dengan energi awalnya gitu ya. Nah, di sini juga sama. Berapa delta E12? Berarti ini adalah energi 2 dikurangi energi 1 gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini akan kita dapatkan sebesar E2-nya adalah minus 3,4. Ini adalah E2 dikurangi E1. E1-nya adalah minus 13,6. Nah, kalau kita dapatkan minus 3,4 ditambah 13,6, maka ini akan memerlukan energi sebesar 10,2 elektron volt. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau dia mau pindah dari 1 ke 2, maka dia menyerap energi sebesar 10,2 elektron volt. Jadi 13,6 kalau ditambahin 10,2, hasilnya energinya jadi 3,4. Gitu ya. Nah, oke, gambarannya ke situ untuk menghitung energi. Ini analoginya dulu, saya hapus dulu supaya enggak ini. Nah, tapi yang kita butuhkan sekarang adalah apa yang terjadi kalau kebalikannya, gitu ya. Apa yang terjadi kalau kebalikannya? Ini saya hapus saja dulu. Nah, ini juga saya hapus. Nah, jadi ketika si elektron itu ada dari keadaan 2, gitu ya. Nah, dia akan segera pindah ke keadaan 1. Nah, akan pindah ke keadaan 1. Lintasan pertama, dia akan pindah ke sini, gitu ya. Nah, ketika dia pindah lintasan, berarti dia membuang energinya. Nah, dia akan membuang energinya, gitu ya. Inilah yang disebut sebagai energinya berkurang, delta E, gitu ya. Kalau ini dari 1 ke, kita lihat sekarang dari 2 ke 1. Energinya dari 2 ke 1. Nah, dia akan membuang energi. Nah, sekarang bagaimana kalau dia ada di 3? Kalau dia ada di 3, dia juga akan membuang energi. Nah, ini saya gambarkan. Nah, energi yang dipancarkannya itu adalah, ini saya namakan delta E 3 ke 1. Itu ya. Kalau dari 4 gimana? Nah, kalau dia ada dari 4, dia juga bisa pindah ke 1. Oke, kita lihat dia bisa pindah ke 1. Kalau dia pindah ke 1, maka ini kita sebut sebagai delta E dari 4 ke 1. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu, gitu ya. Jadi energinya. Nah, sekarang kalau ditanya berapakah sih E21 itu berapa, gitu ya. Maka kita bisa ngitung tadi delta E21 itu, kita bayangkan aja tadi kalau ini 100, ini 400. Nah, kalau dia berkurang gimana? Berarti dari sini dia bisa saya tuliskan di sini adalah E1 dikurangi E2 itu ya. Jadi kita dapatkan E1-nya itu adalah sebesar minus 13,6 dikurangi. Nah, kalau E2 itu adalah minus 3,4. Nah, kita dapatkan minus 13,6 minus 3,4 ini adalah minus 10,2 elektron volt gitu ya. Nah, artinya apa? Di sini tuh dia mengeluarkan energi. Minus itu artinya dia mengeluarkan energinya 10,2 gitu ya. Kalau plus dia mendapat energi, kalau minus itu dia mengurangi energinya gitu ya. Nah, bisa juga dihitung. Kalau gitu E31 berapa? Ya tinggal dihitung juga. Oh, berarti dari 3 ke 1, berarti E1 dikurangi dengan E3 gitu ya. Sama ini adalah min 13,6 dikurangi dengan
min 1,51. 1,51. Jadi kita dapatkan di sini adalah sebesar minus, nah dia kehilangan sebesar 13,6 dikurangi 1,5 sekitar 12,1 elektron volt, itu ya. Nah, terus dihitung juga sama di sini delta E 41 berapa gitu ya. Ini sama E1 dikurangi E4 min 13,6 dikurangi min 0,85. Jadi kita dapatkan sama dengan minus, nah 13,6 dikurangi 0,8 sekitar ya 12,7 lah gitu ya. 7 elektron volt misalnya seperti ini. Nah ini kita dapatkan bahwa dia akan memancarkan energi sebesar ini gitu ya. Selisihnya aja yang kita bayangkan gitu ya. Nah dalam bentuk apa? Nah dia memancarkan energi itu dalam bentuk apa? Apakah panas? Apakah energi apa gitu ya? Nah ternyata dia mengeluarkan dalam bentuk gelombang. Nah, kalau gelombang berarti dia punya yang namanya lambda. Nah, gitu ya. Jadi di sini itu bisa dibayangkan dia mengeluarkan energi dalam bentuk gelombang. Berarti dia di sini punya lambda 21. Di sini dia menghasilkan gelombang yang lambdanya lambda 3 ke 1. Di sini juga menghasilkan gelombang yang besarnya adalah lambda dari 4 ke 1. Gitu ya. Nah, apa hubungannya lambda sama energi? Masih ingat nggak kira-kira apa hubungannya lambda sama energi? Coba, apa hubungan lambda dengan energi? Ada yang tahu? Coba. Bit, gimana? Bit, apa hubungannya energi sama lambda? Kalau ada gelombang sama apa energi sama gelombang lambda itu kira-kira hubungannya apa? Yang Abid tahu? E dengan lambda. E energi dengan panjang gelombang. Coba, ada yang tahu nggak kira-kira? Apa hubungan antara energi sama panjang gelombang? Kalau saya nggak tahu nih, apakah saya udah pernah jelasin belum ya di pertemuan pertama itu? Pernah lihat ini nggak? E sama dengan H kali F. Ini sama dengan HC per lambda. Pernah lihat ini nggak? Gimana? Ervi pernah lihat rumus ini nggak sebelumnya? Pernah lihat nggak? Pernah ya? Nah ini artinya menunjukkan bahwa energi yang dipancarkannya itu dalam bentuk lambda. Itu ya, energi yang dipancarkannya dalam bentuk lambda. Nah jadi kalau ditanya berapa lambdanya gitu ya, ya kalau ditanya lambdanya akan kita dapatkan lambda itu sama dengan, nah ini tinggal dibalikin aja gitu ya, HC dibagi E gitu ya, delta E. Kalau misalnya di sini delta E-nya 10,2, berarti ini delta E-nya berapa gitu ya. Oke, ini saya gambarkan dulu, misalnya di sini lambdanya dari 2 ke 1, di sini dari delta lambda dari 3 ke 1 gitu ya. Nah, berarti ini perubahan energi dari 2 ke 1, kita dapatkan lambdanya gitu ya. Oke. Nah, kalau kita hitung gitu ya, ini sebagai gambaran dulu, saya nggak masuk ke bilangannya dulu. Nah, oke, kita perhatikan di sini. Nah, oke, di sini juga kita bisa dapetin, oh kalau gitu lambda 31 itu berapa gitu ya? HC dibagi delta lambda, delta E 31. Ini juga bisa dihitung, oh lambda 41 berapa gitu ya. Nah, ini bisa dihitung. Semuanya bisa dihitung gitu ya. Nah, kalau kita bisa hitung ini, kita bisa mengambil bentuk modelnya kira-kira seperti ini nantinya. Ini saya gambarkan. Oke, kita lihat di sini model atom bor. Nah, sekarang saya bikin yang lebih besar di sini gitu ya, supaya menjelaskan ini. Nah, ternyata ini sebenarnya bisa dibayangkan seperti ini, gitu ya. Jadi elektron itu bisa dikulit ke 1, ke 2, ke 3 dan sebagainya. Ketika dia keluar dari kulit 2 ke kulit 1, maka dia akan menghasilkan gelombang, gitu ya. Inilah lambda dari 2 ke 1.
Dari kulit 3 ke kulit ke-1 dia akan memancarkan gelombang. Inilah lambda dari 3 ke 1, yang ini adalah lambda dari 4 ke 1 dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau ini kita hitung tadi itu dapatnya ini 122, 103 sama 97 gitu ya. Dari 4 ke 1 ini juga banyak yang bisa kita hitung gitu ya. Nah, sekarang lambda itu maksudnya apa gitu ya. Nah, ini yang kita perlu kita pahami juga bahwa ya. Jadi kita lihat yang namanya gelombang itu kalau kalian disuruh tuliskan, gambarkan gelombang gitu ya, urutan gelombang elektromagnetik. Nah, di sini kalian bikin yang namanya cahaya gitu ya. Nah, cahaya itu terdiri dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu gitu ya. Nah, makanya pernah saya ajarkan di sini, kalian tahu cukup warna merah aja. Merah sama ungu. Ada yang masih ingat nggak warna merah itu berapa? Panjang gelombangnya warna merah berapa? Kalau lambda ungu berapa? Ada yang masih ingat nggak kira-kira? Lambda merah berapa, lambda ungu berapa? Patokannya dari sini, gitu ya. Ya, ada yang tahu? Ya, merah itu adalah 750 nanometer. Kalau jadi langsung 7.500 gitu ya, tapi kalau jadi nano itu 750 nanometer. Kalau lambda ungu itu adalah 350 nanometer. Nah, 350 nanometer gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini saya punya panjang gelombang 94 nanometer. Kira-kira ini gelombangnya gelombang apa? Nah, itu yang jadi kita pikirkan gitu ya. Gelombang apa ya yang besarnya 94 ini gitu ya, 94 nano ini besar gelombang apa gitu ya. Yang kita tahu kalau cahaya itu dari 750 sampai 350. Nah, kalau 94, 95, 97, 103, 122 itu gelombang apa? Yang pasti dia lebih kecil dari ungu. Nah, kalau lebih kecil dari ungu itu gelombang apa? Nah, kita lihat ke arah sini setelah ungu itu adalah gelombang ultraviolet. Gitu ya. Nah, makanya di sini dikatakan ini adalah gelombangnya yang dihasilkan adalah ultraviolet. Jadi kalau yang pindah ke 1 itu selalu menghasilkan gelombang ultraviolet. Jadi pindah ke kulit ke 1 itu gelombangnya ultraviolet. Nah, sekarang kita lihat kalau pindah ke kulit kedua gimana? Nah, kita dapatin nih. Kira-kira ini gelombang apa nih? Nah, yang 410, 434, 486 itu gelombang apa? Nah, ternyata itu adalah gelombang cahaya. Cahaya itu adalah cahaya tampak, makanya disebutnya visible. Visible itu bisa dilihat, gitu ya. Nah, kalau yang pindah ke 1, itu ya, itu dikatakan sebagai deret liman. Jadi yang mengamatinya, oh kalau yang panjang gelombang ini kita sebut sebagai pengamatan liman, gitu ya. Kalau yang menghasilkan cahaya ini namanya Balmer, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang pindah ke 3? Nah, di sini dikatakan 1875, 1282. Ini gelombangnya apa? Oh, ternyata gelombang ini lebih besar dari angka 750. Berarti ke arah sana. Nah, yang ke arah sini itu gelombang apa? Ini adalah gelombang inframerah. Gelombang inframerah, itu ya. Infrared. Nah, makanya di sini Paschen mengamati ini adalah gelombang infrared, itu ya. Nah, oke. Oke, coba. Nah, sekarang kita lihat ternyata itu ya. Ternyata yang namanya panjang gelombang ini bisa kita buat dalam suatu deret, dalam rumus deret gitu ya. Nah, seper lambda itu sama dengan sebuah tetapan gitu ya. Dikalikan dengan dikurangi. Nah, ini 1/1 gitu ya. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini bisa saya namakan ini adalah NF, ini adalah NI. Apa sih NF? Apa NI gitu ya? NF itu cuma singkatan aja. N itu adalah bilangan finish, F-nya itu dari kata finish. Ini adalah akhir. Gitu ya. Kalau NI apa? NI itu awalnya. Nah, maksudnya apa? Kalau misalnya gelombangnya itu berpindah, misalnya saya ambil contoh dari 2 ke 1 gitu ya. Misalnya lambda 2, 1. Ini maksudnya apa? Berarti akan kita dapatkan awalnya itu di 2, awalnya itu di 2, I itu inisial. Inisial itu artinya awal gitu ya. Inisialnya di angka 2. Nah, finishnya di mana? Finishnya di angka 1, di kulit ke 1 gitu ya. Ini lambda 21.
Kalau lambda misalnya 42. Nah, 42 itu artinya awalnya di 2, awalnya di 4, finishnya di angka 2. Nah, itu namanya N42. Itu ya. Ini sebagai lambangnya aja gitu ya. Nah, ternyata lambdanya itu bisa dicari dengan rumus seperti ini. Kita lihat gimana caranya supaya nggak ingat rumus, tapi nah, kalau R-nya apa? Ya, R itu biasa tetapan gitu ya. R itu sebesar 1,09 kali 10 pangkat 7. Nah, itu ya. Tapi prinsipnya adalah si lambda ini bisa dicari dengan menggunakan ini, gitu ya. Saya ambil contoh gini. Saya ambil contoh nah, buktikan bahwa ini besarnya 410. Nah, 410 itu dapat dari mana sih? Kok dapatnya angka 410 gitu ya? Nah, kalau kita perhatikan angka 410 itu dari kulit ke-6 pindah ke kulit kedua. Gitu ya. Dari 6 pindah ke 2. Oh, berarti di sini yang mau kita cari itu sebenarnya adalah lambda dari 6, ini 6 ke kulit kedua. Oh, lambda 62. Besarnya berapa? Oh, ternyata 1/, lambda itu sama dengan, nah kalau kita hitung ini adalah tetapan ini kita kalikan dengan 1 per dikurangi 1 per, gitu ya. Nah, ini kita lihat finishnya di mana? Finishnya di angka 2. Oh, berarti ini adalah 2 kuadrat. Kalau awalnya di mana? Awalnya di 6, berarti ini adalah 6 kuadrat. Nah, kalau kita kalikan dengan R, terus ini dibalikin, maka kita dapatin angka 410. Kira-kira dapat dari situ ya. Nah, inilah yang disebut sebagai deret panjang gelombang, gitu ya. Oke, sebenarnya saya nggak mau bermain dengan rumus dulu, cuma ini sebagai pengenalan aja, ini rumus apa sih, gitu ya. Ini rumus untuk mencari lambda sebenarnya, gitu ya, untuk mencari lambdanya. Nah, oke. Nah, terus yang mengamati deret ini banyak, gitu ya. Pertama ada 5 orang, ada yang namanya Lyman, ada yang namanya Balmer, ada yang namanya Paschen. Mungkin di kimia udah pernah dengar juga ya. Ada yang namanya Bracket, ada yang namanya Van. Nah, kalau si Lyman itu mengamati apa yang terjadi kalau semuanya berakhir di angka 1, di kulit ke-1. Berarti NF-nya sama dengan 1. Ternyata dia akan menghasilkan gelombang ultraviolet. Gitu ya. Makanya di sini disebutnya Lyman series, deret Lyman menghasilkan ultraviolet. Kalau si Balmer gimana? Nah, si Balmer itu apa yang terjadi kalau semua finishnya di angka 2, di kulit kedua. Nah, ternyata di sini akan menghasilkan cahaya tampak. Cahaya tampak atau cahaya visible yang kelihatan. Kalau Paschen gimana? Nah, kalau Paschen bagaimana kalau ininya 3, gitu ya. Kalau Bracket bagaimana kalau finishnya di angka 4. Kalau Van bagaimana kalau finishnya semua di angka 5. Nah, maksudnya kalau 1 itu finishnya dari 1 berarti dari 2 ke 1, 3 ke 1, 4 ke 1, gitu ya. Kalau 2 gimana? Berarti dari 3 ke 2, 4 ke 2, 5 ke 2. Kalau 3, 4 ke 3, dan seterusnya, gitu ya. Nah, semua ini akan menghasilkan gelombang infrared. Gitu ya. Jadi kalau ini ultraviolet, ini cahaya infrared. Oke. Nah, jadi kalau misalnya di sini, nah saya ambil contoh ya, kita mengerjakan soal ini dulu, gimana caranya supaya, jadi ketika kalian ditanya, oke, pertanyaannya adalah, nah garis spektrum deret Balmer terbentuk bila elektron berpindah dari, nah dari mana ke mana gitu ya. Nah ini sebenarnya kalau kita ingat tadi ada deretnya tadi ada Lyman, Balmer, Paschen, Bracket, dan Van. Nah si Balmer itu adalah yang ujung-ujungnya pindah ke angka 2 gitu ya, yang pindah ke kulit ke 2. Nah jadi si Lyman itu yang tujuannya adalah ke kulit ke 2. Kulit kedua atau ini adalah yang B. Dari 3 ke 2, 4 ke 2, dan sebagainya. Gitu ya. Itulah yang deret Balmer. Kalau ditanya deret Lyman gimana? Lyman itu berarti yang N1. Kalau ini Paschen, Bracket, ini Van. Gitu ya. Oke, mungkin ini mengingat
berusaha mengingatnya gimana gitu ya. Oke, terus kita lihat lagi di sini ada yang soal keempat nih yang penting. Nah, oke. Soal keempat kita perhatikan. Nah, yang keempat itu gini. Oke. Kok nggak bisa dipaste ya? Oke, kita lihat di sini. Kalau transisi elektron memancarkan foton dengan frekuensi paling rendah, atom hidrogen memancarkan foton yang transisinya paling rendah. Paling rendah itu adanya di mana? Itu ya. Nah, yang paling rendah kita dapatkan dari memancarkan foton. Coba. Coba saya copy dulu ya. Nah, oke. Transisi elektron dalam sebuah elektron yang memancarkan foton dengan frekuensi paling rendah. Nah, sebenarnya bisa kalian langsung lihat di sini. Kalau memancarkan itu berarti dari yang tinggi ke yang rendah, gitu ya. Dari yang tinggi ke yang rendah. Jadi kalau misalnya tadi saya gambarkan di sini kulit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Nah, kalau memancarkan itu berarti dari 2 ke 1, dari ini ke 1, gitu ya. Nah, ini memancarkan. Kalau ini justru menyerap. Nah, di sini ada kata-kata memancarkan, gitu ya. Ada kata-kata memancarkan. Kalau memancarkan itu artinya bukan dari 1 ke 2. Kalau 1 ke 2 itu dia menyerap. Itu ya, kalau dari 1 ke 2 itu menyerap berarti ini bukan. Nah, kalau dari 2 ke 1 bisa memancarkan. Dari 2 ke 6. Nah, ini juga enggak. Kalau 2 ke 6 bukannya memancarkan tapi menyerap gitu ya. Ini bisa. Nah, ini nggak bisa gitu ya. Berarti kemungkinannya sekarang adalah dari 2 ke 1 atau dari 6 ke 2. Nah, mana yang frekuensinya paling rendah? Nah, kita lihat sekarang. Ketika pindah dari 2 ke 1, maka dia akan menghasilkan delta E, gitu ya. Nah, delta E itu rumusnya apa? E itu sama dengan berbanding lurus dengan H kali F atau HC per lambda. Nah, HC per lambda, itu ya. Nah, delta E ini akan kita dapatkan sebanding dengan frekuensi. Berarti kalau frekuensinya paling rendah, berarti delta E-nya kalau ini, saya tuliskan, F-nya ini paling rendah, minimum, maka akan kita dapatkan cari delta E yang paling minimum, gitu ya, supaya mendapatkan frekuensinya yang paling minimum, karena dia berbanding lurus, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dari 2 ke 1. 2 ke 1 itu berapa? Oh, berarti dari delta E dari 2 ke 1. Nah, masih ingat gimana caranya? Berarti selisihnya aja yang kita hitung, gitu ya. E1 kita kurangi dengan E2. Nah, ini sama dengan E1-nya itu sebesar minus 13,6. Nah, dikurangi dengan E2. E2-nya berapa? E2 itu adalah minus 13,6, tapi dibagi dengan, ya karena ini 2, dibagi dengan 2 kuadrat. Gitu ya. Nah, terus kita lihat lagi, kalau gitu dari 6 ke 2 gimana? E dari 6 ke 2 itu sama dengan E2 dikurangi E6. Nah, E2-nya besarnya berapa? E2 itu adalah min 13,6 dibagi dengan 2 kuadrat, dikurangi dengan, ya ini kita lihat kalau E6 berarti min 13,6 dibagi dengan 6 kuadrat, gitu ya. Nah, dari sini kalian bisa lihat mana yang paling kecil nilainya. Yang paling kecil, yang nilainya paling kecil, gitu ya. Oke, kalau kita hitung ternyata jawabannya adalah yang 6 ke 2. Itu yang nilainya paling kecil dibandingkan dengan ini, gitu ya. Atau delta E62, delta E dari 6 ke 2 itu lebih kecil dibandingkan dengan delta E dari 2 ke 1. Jadi kesimpulannya, yang mana yang paling kecil? Bukan yang ini, tapi yang D, itu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, kira-kira seperti itu. Ini jawabannya ke arah sini. Nah, jadi kalau terus terang aja untuk fisika atom ini, konsep
pertanyaannya itu pasti seputar konsep gitu ya. Ketika ujian-ujian itu yang ditanyakan adalah konsep-konsep ini. Nah, minimal kalian bisa memahami yang ini tadi yang saya jelaskan di awal. Yang saya jelaskan di awal itu tentang ini. Mana ya yang saya jelaskan? Nah, ini. Oh, bukan. Nah, urutannya kalian tahu gitu ya. Oh, fisika atom itu ceritanya mulai dari Dalton ke Rutherford, ke Thomson, ke Rutherford, terus ke Niels Bohr gitu ya. Sampai Niels Bohr itu menghasilkan panjang gelombang. Nah, panjang gelombangnya menghasilkan deret gitu ya. Nah, ini menghasilkan deret gitu ya. Menghasilkan deret, Lyman, Balmer, Paschen, dan sebagainya. Jadi ini kira-kira urutannya gitu ya. Nah, mudah-mudahan ya ada yang sedikit kalian ingat gitu ya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat pada saat UTBK gitu ya. Jadi rumusnya kalau kita lihat yang saya kasih merah itu nggak terlalu banyak gitu ya. Ya 3 ini ya. Sebenarnya ini yang penting yang sering keluar itu sebenarnya seperti ini aja. Oke, nanti seiring waktu kalau kalian lupa rumusnya gimana sih tekniknya untuk mengingatnya gitu ya. Oke, dari saya mungkin sekian dulu nih selama kebetulan saya ada keperluan juga. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada yang diserap ya, jangan sampai lupa. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan lebih membahas tentang atom juga, tapi yang berhubungan dengan radioaktivitas. Itu ya, kalau ini tentang sifatnya atom, model atom, nanti yang pertemuan berikutnya itu tentang radioaktivitas. Jadi kalian bisa baca-baca juga, mungkin kira-kira tentang radioaktivitas itu seperti apa. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Kak. Ya, sama-sama semuanya. Ya, sama-sama semuanya.